wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Taruna Madya Muhammad Muammar Kadafi Asrori, STB 4345, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tanpa menunggu waktu lama lagi, ayo kita lanjut. Ada apa aja sih pelayanan dan juga kegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini? Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan unit pelaksanaan teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini dikarenakan lapas anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja, namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum atau ABH di Indonesia. Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia. Adapun dasar hukum atau landasan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan LPKA antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tugas dan fungsi LPKA berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak disebutkan bahwa LPKA memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan dengan fungsi yang pertama, registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan juga perencanaan program. Kedua, pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Ketiga, perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan. Keempat, pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan, dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan. Dan yang kelima, pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan, rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam memberikan pembinaan bagi anak, LPKA wajib mengedepankan asas sistem peradilan pidana anak yang meliputi perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak,
pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan memiliki hak-hak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Di LPKA kelas 1 Palembang, anak didik pemasyarakatan dibebaskan untuk melakukan sholat 5 waktu, tadarus, ataupun merayakan hari-hari besar keagamaan lainnya. Yang kedua, berhak untuk mendapatkan perawatan rohani dan juga jasmani. Di sini, anak didik pemasyarakatan bisa melakukan kegiatan olahraga seperti bulu tangkis, futsal, voli, catur, dan masih banyak lagi yang bisa menunjang fisik mereka dan juga psikis mereka agar tetap senang dan juga happy selama menjalani masa pidananya di lembaga pembinaan khusus anak ini. Lalu yang ketiga, mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran. Tentu dalam LPKA sudah disediakan sekolah filial yang mana sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga sekolah terkait untuk melakukan pengajaran dan juga pendidikan di dalam lembaga pembinaan khusus anak ini. Yang keempat, mendapatkan pelayanan kesehatan, di mana lembaga pembinaan khusus anak ini sudah memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan di LPKA kelas 1 Palembang telah menyediakan fasilitas yang sudah memadai seperti poliklinik dan juga para dokter untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh anak didik pemasyarakatan seperti itu. Serta fasilitas-fasilitas kesehatannya juga sudah cukup memadai. 5. Berhak untuk menyampaikan keluhan. Jadi, setiap anak didik pemasyarakatan berhak loh untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan petugas ataupun sesama penghuni lembaga pembinaan khusus anak ini terhadap dirinya yang menyangkut hak asasi manusia ataupun hak-hak anak didik pemasyarakatan lainnya. Keluhan tersebut bisa disampaikan kepada kepala lembaga pembinaan khusus anak ini. Penyampaian keluhan dilakukan dengan cara tersirat maupun tersurat dengan memperhatikan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pembinaan khusus anak ini. Lalu yang keenam, berhak untuk mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa. Hal ini sangat penting untuk memperluas wawasan anak didik pemasyarakatan. Maka dari itu, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Palembang sudah disediakan perpustakaan agar anak didik pemasyarakatan bisa menambah wawasannya dengan cara membaca. Lalu yang ketujuh, berhak untuk mendapatkan kunjungan. Tentu di sini anak didik pemasyarakatan sangat rindu dengan keluarganya. Maka dari itu mereka sangat berhak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya. Namun di saat pandemi seperti saat ini, kunjungan hanya dilakukan dengan video call saja, tidak bisa bertemu secara langsung. Anak didik pemasyarakatan juga berhak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, ataupun cuti bersyarat. Hak-hak tersebut diberikan kepada anak didik pemasyarakatan yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terbagi atas beberapa jenis. Pada umumnya, prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses terintegrasi, berkesinambungan, dan terus-menerus sejak tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pos-adjudikasi. Di mana pada setiap tahapan ini, anak akan didampingi oleh seorang pembimbing kemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan, termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan atau litmas. Pembinaan di LPKA
dilaksanakan sampai anak berusia 18 tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun untuk mereka. Adapun jenis-jenis pembinaan yang ada di LPKA antara lain pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari pembinaan kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, semisalnya sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam, penyuluhan hukum, mengikuti kegiatan upacara bendera, perayaan hari besar keagamaan, dan sebagainya. Pembinaan keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat anak yang dapat menunjang potensinya, seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian, dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja. Lalu, ada juga pendidikan formal dan non-formal, yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi anak dari sisi akademik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu, LPKA harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya akan pendidikan, baik berupa sekolah formal, melalui kerjasama dengan sekolah tertentu, atau pendidikan non-formal berupa kejar paket, melalui kerjasama dengan lembaga terkait. Hak anak yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan. Hak sebagaimana yang dimaksud dapat diberikan kepada anak yang dinilai telah memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun substantif, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baik, itu saja penyampaian materi mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.